Selamat datang di Food Talk, podcast seru yang bakal kupas tuntas soal makanan dari sudut pandang yang berbeda yang sebelumnya nggak pernah kalian pikirin. Bareng aku, Neni Violeta, dan partner ngobrol aku, Kenalin, aku Amalia Korujana Yurizal. kita bakal nemenin kamu buat bahas tren dan isu penting seputar dunia pangan. Dan tema kita kali ini bakal relate banget sama kamu yang sering banget jajan makanan yang viral. Kita bakal bahas dari Trendy food ke healthy food. Wah, bisa nggak sih? Wah, bisa nggak tuh ya? Pertanyaan besar tuh. Di era media sosial zaman sekarang, ternyata makanan itu nggak cuma bisa dimakan loh, tetapi dipoto, diposting, baru udah dimakan. Bener banget. Tapi di balik penampilannya yang menarik dan estetik, kita sering banget lupa untuk dari sisi kesehatannya dan aman nggak sih untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, biar kita nggak sotoy-sotoy amat, kita kedatangan narasumber yang kece dan pastinya udah paham banget nih soal pangan dan yang sehat dan aman. Kita sapa dulu yuk narasumber kita, Kak Syifa. Hai, halo Kak Neni dan Kak Amal dan juga sobat pangan dimanapun kalian dengerin podcast ini. BTW aku excited banget nih hari ini, aku bakal sharing di podcast ini. Langsung aja nih Kak Syifa. Kita semua pasti pernah nyobain makanan-makanan yang lagi viral kayak boba, mie pedas, atau makanan-makanan yang berwarna-warni. Nah Kak, kita mau bahas gimana sih dari sisi kesehatan dan keamanan pangannya? Nah, bahasan kita hari ini menarik banget ya. Karena sebenarnya tren makanan kekinian itu emang kreatif banget. Selain kreatif, juga inovatif, dan yang paling luar biasa itu adalah pemasarannya. Tapi, kita tuh juga harus aware sama nilai gizinya dan juga keamanan pangannya. Karena kita juga nggak tahu tuh bahan tambahan pangan apa yang ditambahin di dalam makanan tersebut. Kita juga harus perhatiin, kadang kandungan gulanya itu tinggi, garamnya tinggi, dan juga lemaknya yang tinggi. Kayak minuman boba ya Kak? Kan di dalamnya ada gula cair tuh, ada susu, ada boba, dan topping lainnya. Yang pastinya sekali minum bisa 500 kalori lebih tuh. Yes, terus ada studi juga tuh yang bilang kalau minuman boba itu mengandung 20 sendok teh dalam satu porsi. Sedangkan anjuran WHO aja gulanya tuh maksimal, kita tuh mau konsumsi gula 9 sendok teh per hari. Bayangin, dalam satu porsi boba tuh ada 2 kali lipat dari anjuran gitu. Waduh, itu baru satu minuman aja ya Kak, belum lagi jajanan-jajanan yang lain yang kita makan. Yes, pentingnya kita tuh aware sama makanan yang sekarang lagi viral atau kekinian, yaitu karena bukan hanya nilai gizinya yang perlu kita perhatiin, kita juga perlu perhatiin dia tuh aman atau enggak, terus hygiene sanitasinya gimana, karena banyak juga loh makanan-makanan viral kekinian itu yang belum memenuhi standar sanitasi yang jelas. Kalau gitu kita bisa aja dong berarti makan makanan yang kelihatannya enak tapi ternyata berbahaya. Iya dong, itu bisa banget, apalagi kalau misalkan imun kita tuh lagi turun. Karena imun kita tuh kan sistemnya naik turun gitu kan ya. Biasanya gejala awalnya itu mulai dari muntah, diare, mual, dan juga demam. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan makan makanan bahaya itu dalam jangka yang panjang nih, dampaknya tuh bisa sampai gagal ginjal, kanker, dan juga kerusakan syaraf. Oke Kak Syifa, tadi disinggung soal kontaminasi pangan. Nah Kak, bisa dijelasin nggak sih ke kita apa sih kontaminasi pangan kayak biologi, fisik, dan kimia? Bisa banget, aku juga udah siapin materi ini sih sebenarnya. Kita ulik lagi nih kontaminasi bahan pangan tuh apa aja. Jadi bahayanya tuh ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu pertama biasanya berasal dari benda-benda asing yang masuk ke dalam makanan. Kalau pengalaman aku sih, aku pernah nemu rambut ya di makanan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bahaya kontaminasi dari bahan kimia. Seperti namanya, jadi dia tuh bahaya kimia ini berasal dari bahan kimia. Misalnya nih, kita ambil satu contoh itu jus. Jus itu kan dari buah yang mentah ya, dan buah mentah itu biasanya petani itu pakai pestisida untuk buang hama. Dan kalau misalkan dicuci nggak bersih dan pestisidanya tersisa, itu tuh bisa berbahaya buat tubuh. Dan yang terakhir adalah bahaya biologi. Tentu kalau misalkan biologi kayak gini tuh pasti berhubungannya sama mikroorganisme. Contoh mikroorganisme yang paling banyak dalam makanan itu ya kayak salmonella dan juga E. coli.
Nah, dari yang udah Kak Syifa sampaikan tadi, berarti hal-hal tersebut ternyata bisa bikin kita keracunan makanan juga ya? Yes, bener banget. Itu dia tadi kan, aku tadi bilang kalau sistem imun turun, ya udah bakal keracunan. Gejalanya ya sudah persis yang aku bilang tadi, gejala awalnya ya diare, muntah, dan juga mual. Dan jangka panjangnya juga bisa membahayakan tubuh. Makanya penting ya Kak untuk kita tahu asal-usul makanan dan cara pengolahannya. Jadi kita jangan hanya melihat dari visualnya saja. Iya, karena sebenarnya emang estetika itu penting banget. Karena siapa sih yang gak bakal tergoda sama makanan yang harusnya tempting kan ya. Tapi jangan sampai kita mengorbankan kesehatan dan juga keselamatan tubuh kita. Oke, tadi kan kita udah bahas terkait tren makanan kekinian dan bahaya pangan. Kita geser sedikit yuk ke soal ketahanan pangan nih Kak Syifa. Kak Syifa, banyak orang mikir ketahanan pangan itu cuma urusan negara, tapi sebenarnya sebagai individu kita juga bisa ikut berkontribusi ya. Nah iya, kebanyakan orang mikir kalau ketahanan pangan tuh emang urusannya pemerintah aja kan ya. Tapi sebenarnya kita ulik dulu definisi ketahanan pangan itu apa. Jadi ketahanan pangan sendiri itu kan di mana orang tuh mudah mengakses makanan yang cukup, aman, dan juga bergizi. Nah, oleh karena itu, keputusan kita untuk memilih makanan, misalkan memilih makanan lokal atau western, memilih makanan masak sendiri yang real food atau misalkan junk food, itu juga merupakan hal-hal yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Termasuk juga untuk mengurangi food waste ya Kak? Yes, food waste itu jangan ditinggalin sih, karena di Indonesia food waste itu luar biasa banyak. Nah, karena itu tuh kalau misalkan kita lebih bijak lagi belanja dan juga konsumsi pangan, kita bisa mengurangi beban lingkungan kayak food waste tadi, kita bisa menjaga ketahanan pangan, dan tentunya menghemat pengeluaran sih. Tapi kita nggak boleh ngelupain salah satu hal yang paling penting loh, soal gizi seimbang. Kalau kita sering makan makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak, kita justru beresiko terkena stunting di generasi selanjutnya. Yes, karena konsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi itu adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang bakal membuat tubuh kita sehat, otak cemerlang, dan produktivitas meningkat. Nah, dari obrolan kita tadi, jelas banget ya Kak, kita tuh harus bijak dalam memilih makanan. Tapi, jujur aja nih Kak, kita tuh sering banget nggak bisa untuk nggak ikutin tren. Nah, ada nggak sih Kak untuk tips dan trik dari Kakak agar kita itu tetap bisa ngikutin tren tapi juga tetap sehat? Oke, tentu ada dong. Aku udah nyiapin 4 tips buat sobat pangan di rumah dan dimanapun kalian berada. Gimana caranya kita tuh bisa tetap FOMO nih, ngikutin tren makanan terkini, tapi kita juga tetap sehat. Nah, tips pertama adalah kita harus mengenali kandungan gizinya. Kita harus membaca label gizi atau memperhatikan kandungan garam, gula, dan juga minyaknya. Yang kedua adalah pilih versi makanan yang sehat. Aku sih udah banyak ya ngeliat kalau di media sosial, kayak TikTok, Instagram, itu orang-orang tuh nge-share resep kayak dessert rendah gula, gorengan tanpa minyak. Itu udah banyak banget referensinya. Jadi tinggal kita tuh milih yang mana yang selera kita. Yang ketiga, itu adalah batasi frekuensi. It's okay kita ngikutin tren makanan viral, tapi jangan jadiin kebiasaan. Kita harus tetap dominan makan makanan real food dan juga makan makanan yang kita masak sendiri gitu. Dan yang terakhir, itu adalah masak sendiri. Nah, masak sendiri ini sebenarnya manfaatnya banyak banget. Bukan cuma kita lebih tahu hygiene sanitasinya, kandungan gizinya gimana, bahan-bahan yang dipakai gimana, kita juga pastinya bakal sesuai dengan selera kita dan juga menghemat pengeluaran kita. Wah, ternyata kita tetap bisa menikmati makanan kekinian tapi versi clean dan sehat ya Kak. Yes, bener banget. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalkan kita masak sendiri tuh, dan kita juga mengikuti tren kekinian, itu tuh bisa jadi peluang usaha. Karena sebenarnya makan makanan real food yang sehat dan tetap kekinian itu ada pasarnya tersendiri. Jadi kalau kamu ada di bidang bisnis, kamu boleh banget tuh usaha makan makanan sehat dan bergizi. Bener banget. Oke deh Kak, sebelum kita tutup nih, dari Kakak ada nggak sih Kak closing statement buat sobat pangan yang dari tadi udah nontonin kita dari awal? Ada dong, sebenarnya closing statement ini part yang paling aku tunggu juga ya.
Jadi, sobat pangan dimanapun kalian berada, tren makanan viral dan kekinian itu bakal terus berganti dan juga berlanjut dari masa ke masa. Nah, tapi tanggung jawab kita itu adalah menjaga kesehatan tubuh dan keselamatan diri kita. Karena itu merupakan tanggung jawab selamanya dan juga jangka panjang. So, yuk kita menjadi generasi yang sadar pangan, yang paham akan nilai gizi, paham akan keamanan pangan, dan juga ikut berkontribusi menjaga ketahanan pangan kita bersama. Wah, keren banget ya pembahasan kali ini. Thank you banget Kak Syifa. Dan buat sobat pangan, semoga setelah dengerin podcast ini, kalian tetap bijak dalam memilih makanan atau mengikuti tren makanan. Ingat, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi soal masa depan. Sampai ketemu di episode Talk berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Kak Syifa. Thank you juga Kak Amu dan Kak Neni.